Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari dengan NIM 66612300076 dari kelas 4D. Di sini saya akan menganalisis sebuah mind map dari artikel yang berjudul E-Government dan E-Governance dapatkah meningkatkan pelayanan publik Indonesia berdasarkan artikel Dr. Ayuning Budiati. Di sini pertama kita perlu memahami dua konsep inti. Pertama ada e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk menyelenggarakan administrasi dan pelayanan publik. Sedangkan e-governance mengacu pada tata kelola dalam proses pengambilan keputusan yang strategis agar implementasi e-government dapat berjalan efektif. Lalu ada tujuan e-government. Tujuan utama dari e-government di Indonesia meliputi 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. 3. Mengurangi biaya operasional serta praktik korupsi. Lalu ada tantangan implementasi. Namun, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan seperti infrastruktur TIK yang belum merata, koordinasi antar instansi yang masih lemah, keterbatasan SDM dan budaya birokrasi manual yang masih kuat. Lalu di sini pun ada studi kasus beberapa daerah telah menunjukkan keberhasilan. Pertama ada dari Kabupaten Kutai Timur, yaitu melalui sistem Simpetap, yaitu pelayanan seperti pembuatan KTP bisa selesai dalam 1 hari. Kedua dari Kabupaten Takalar, yaitu telah melakukan lebih dari 6.000 transaksi online, meningkatkan efisiensi dan transparansi secara signifikan. Lalu di tingkat kementerian, e-government juga mulai menerapkan di Departemen Keuangan, yaitu menyediakan layanan pajak secara online. Lalu di Departemen Pendidikan, yaitu menyediakan data sekolah dan jalur interaksi. Dan terakhir ada di Departemen Kesehatan, yaitu situs berbahasa Inggris dengan data kesehatan nasional. Lalu e-government memiliki 4 tahap dalam implementasinya, yaitu pertama ada informasi, menyajikan data, interaksi, yaitu ada komunikasi 2 arah, lalu ketiga transaksi, yaitu proses pelayanan secara penuh secara online, dan terakhir transformasi, sistem terintegrasi dan berbasis data. Nah, sayangnya sebagian besar instansi pemerintah masih berada di tahap pertama. Lalu beberapa masalah yang masih sering terjadi antara lain, banyak situs pemerintah tidak aktif atau tidak update. Kedua, persepsi yang salah bahwa e-government hanya sebatas memiliki website. Dan terakhir, keterbatasan akses internet bagi pegawai negeri sipil. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa solusi telah dilakukan, yaitu standarisasi website pemerintah, kedua, pelatihan sumber daya manusia dan penguatan peran kepemimpinan, ketiga, penghargaan e-government atau award untuk mendorong inovasi daerah. Nah, pemerintah menargetkan seluruh wilayah dari tingkat kecamatan hingga pusat harus menerapkan e-government. Ada juga kolaborasi internasional seperti dengan Korea Selatan dan Singapura. Inisiatif seperti e-ID dan e-procurement juga terus dikembangkan. Lalu sebagai penutup, hanya sekitar 9% masyarakat Indonesia yang saat ini bisa merasakan manfaat langsung dari e-government. Namun potensinya sangat besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Tantangan kompleks tapi bisa diatasi dengan sinergi antara teknologi, sumber daya manusia, dan komitmen kepemimpinan. Demikian analisis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.